Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Selamat sore. Semoga dalam kondisi sehat dimanapun teman-teman berada ya. Amin. Oke, pada sore hari ini kita akan melakukan podcast santai mengenai dengan tema kesiapsiagaan bela negara. Nah, sebelum kita mulai podcast pada sore hari ini, alangkah lebih baiknya kita perkenalan lebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Tias Kusuma Wardani, dan ada rekan saya, ada Mbak Maria Anis, ada Mas Rizza Abdur Rauf, dan juga ada Mas Hendra Prastiawan. Nah, pada tema kali ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama mengenai wawasan kebangsaan, yang kedua mengenai isu kontemporer, dan yang ketiga mengenai bela negara. Nah, untuk materi yang pertama yaitu mengenai wawasan kebangsaan. Sebenarnya apa sih wawasan kebangsaan itu? Wawasan kebangsaan itu kan merupakan cara pandang bangsa Indonesia mengenai dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Nah, untuk mengutamakan kesatuan dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat. Selanjutnya mungkin kita bisa melakukan diskusi kepada teman-teman. Mungkin saya ingin menyinggung satu topik yang mungkin banyak orang-orang yang bertanya-tanya ya. Nah, menurut teman-teman nih, apa sih urgensi ASN harus berwawasan kebangsaan sehingga bisa menjadi bagian kompetensi dari ASN? Di mana kan di sini kita sebagai ASN ini, bagaimana sih urgensi menurut teman-teman semuanya? Mungkin bisa dijawab. Saya coba dulu menjawab, Mbak Tias. Ya, silakan Mbak Maria. Kita bicara tentang urgensi wawasan kebangsaan sebagai kompetensi bagi ASN gitu kan. Kita udah tahu sendiri bahwa wawasan kebangsaan itu adalah bagaimana cara pandang ASN terhadap lingkungan dan bangsa dan negaranya. Kita balikin lagi kan kepada fungsi ASN itu sendiri. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 itu tentang ASN, bahwa ASN itu berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik. Yang kedua, pelayanan publik. Yang ketiga adalah perekat dan pemersatu bangsa. Kenapa kebangsaan ini dijadikan sebagai kompetensi? Karena di wawasan kebangsaan kita akan mempelajari tentang Pancasila, Undang-Undang 1945, makna Bhinneka Tunggal Ika, dan juga yang terakhir adalah NKRI. Ketika kita sebagai ASN menjadi pelayan publik, maka kita harus memahami bahwa kita harus menerima perbedaan, kita harus menghargai keberagaman. Itu kan sudah termasuk dalam Pancasila, masuk terhadap Undang-Undang 1945 maupun Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Dan itulah kenapa materi wawasan kebangsaan ini diperlukan bagi ASN, biar kita itu dapat menjadi ASN yang profesionalitas, berintegritas dalam pelayanan publik terhadap masyarakat Indonesia. Pertanyaan selanjutnya nih, menurut teman-teman tuh, apakah relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan profesionalitas ASN? Mungkin dari teman-teman ada yang bersedia menjawab? Boleh izin menjawab, Mbak Tias? Silakan Mas Rizza. Baik, kalau menurut saya terkait dengan relevansi 4 konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara dalam mewujudkan profesionalitas ASN adalah mungkin menyambung dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Maria, bahwa 4 konsensus dasar yang terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI itu merupakan sebuah sumber atau pedoman penting bagi ASN dalam membentuk pribadi ASN yang profesional. Kenapa bisa dikatakan sebuah sumber atau pedoman? Karena kita tahu bahwa di dalam nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, misalnya sila pertama terkait dengan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua sampai ke sila kelima, kemudian nilai-nilai yang ada dalam Undang-Undang Dasar 45, pasal-pasal yang sudah disusun sedemikian rupa, kemudian arti penting Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, itu merupakan 4 hal yang sudah memiliki nilai yang mana ketika seorang ASN, mungkin tidak hanya ASN, tapi setiap warga negara ketika memahami setiap nilai-nilai tersebut secara tidak langsung merupakan sebuah proses pembentukan jati diri bagi ASN itu sendiri.
jati diri seperti apa yang dimaksud, seperti profesional, kemudian berintegritas, jujur, adil, dan akuntabel, seperti itu, Mbak. Mungkin di sini langsung kita bahas kali ya, teman-teman, terkait dengan salah satu isu kontemporer tersebut. Ya, boleh. Baik, seperti kita ketahui bahwa salah satu contoh isu kontemporer itu adalah korupsi, di mana korupsi sudah ada di Indonesia sejak lama. Menurut teman-teman nih, bagaimana korupsi tersebut bisa mempengaruhi kehidupan masyarakat Indonesia? Mungkin dari teman-teman ada yang berkenan untuk menjawab. Ya, mungkin saya boleh untuk mencoba untuk menjawabnya, Mas Baik. Riza. Monggo, Mas Hendra. Untuk menurut saya sih, untuk korupsi itu memang memiliki dampak yang cukup kronis, bahkan bisa dibilang itu sangat kronis. Ya, ini dampak yang akan dirasakan untuk korupsi itu dapat dirasakan oleh pelakunya sendiri dan juga bisa dirasakan pula oleh orang lain, terlebih oleh seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Korupsi itu juga dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat di Indonesia, karena korupsi itu menyebabkan kemiskinan di masyarakat, kerusakan pada lingkungan, dan menyebabkan kebodohan dan juga rendahnya pendidikan masyarakat. Selain itu juga, korupsi juga dapat mengakibatkan penurunan daya saing nasional, mengganggu pertumbuhan ekonomi, menimbulkan biaya sosial yang besar, dan juga pada akhirnya akan menambah tingkat kemiskinan masyarakat di Indonesia. Kita langsung beranjak ke tema yang terakhir terkait dengan bela negara ya teman-teman. Di Boleh, sini siap. Oke. Mungkin dari teman-teman juga ada yang ingin istilahnya memberikan tanggapan atau saran terkait dengan isu-isu bela negara. Mungkin ada yang ingin. Oh ya, siap. Boleh, Mas? Boleh. Saya, Mas, boleh. Ya. Monggo, Mas Hendra. Saya ada beberapa hal sih, Mas, yang ingin saya tanyakan dan juga ingin pendapat dari teman-teman sendiri gitu. Itu berdasarkan dari salah satu rumusan dasar dari bela negara. Untuk bela negara, kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Apa saja sih kemampuan yang harus kita miliki? Dan mengenai kesehatan mental, bagaimana pandangan dari teman-teman mengenai kesehatan mental masyarakat di Indonesia? Mungkin ada yang bisa memberikan gambaran. Saya coba ya, Mas Hendra, tentang ya, nilai dasar ininya ya. Baik. Oke, siap, beberapa hal yang terkait kemampuan awal untuk bela negara. Yang pertama itu adalah kesehatan jasmani dan kesiapsiagaan jasmani. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda, bukan sesuatu yang bisa kita digabungkan jadi satu. Kalau untuk kesiapsiagaan jasmani itu adalah kemampuan dari kita bagaimana merespon untuk sehat. Nah, kalau untuk kesiapsiagaannya sendiri adalah bagaimana cara kita mengelola untuk menjadi sehat, seperti bagaimana pola makan, olahraga. Nah, itu adalah kesiapsiagaan. Tapi bagaimana kapasitas tubuh kita untuk menjadi sehat, misalnya olahraga dengan kapasitas tubuh seperti ini, dan itu adalah kesehatan jasmaninya. Yang kedua adalah kesehatan mental sama kesiagaan mental. Kesiagaan mental itu adalah bagaimana cara kita mengelola permasalahan psikologis atau permasalahan mentalnya. Tapi kalau kesehatan mental itu adalah jaringan dari otak kita tuh untuk merespon untuk kesehatan mentalnya itu sendiri. Mungkin yang terakhir ya teman-teman, terkait salah satu hal yang perlu kita gali di sini yaitu kalau menurut teman-teman, apa saja yang bisa teman-teman laksanakan, khususnya kita nih sebagai ASN, dalam mewujudkan nilai-nilai bela negara dan kehidupan sehari-hari, seperti itu. Bagaimana menurut teman-teman juga tentang pengaplikasian bela negara di Indonesia saat ini? Apakah menurut teman-teman sudah berjalan sebagaimana mestinya, atau masih ada hal yang perlu dibenahi seperti itu? Oke, mungkin saya bisa mencoba menjawab, Mas. Ya, monggo Mbak. Tersebut. Ya,
Oke, tadi kan sudah dijelaskan oleh teman-teman juga apa bela negara, konsep dasarnya bagaimana, kemampuan apa saja yang harus dimiliki. Nah, untuk mewujudkan nilai-nilai bela negara itu dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya mudah dan bisa kita terapkan kapan saja ya. Bisa itu seperti misalnya mencintai produk-produk lokal, jadi kita harus lebih bangga terhadap produk-produk buatan dalam negeri, dan juga kita melestarikan lingkungan sekitar, menjaga lingkungan agar tetap bersih, dan juga kita tetap memiliki jiwa gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu juga kita bisa mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dan juga menjaga kesehatan fisik dan mental kita juga, karena itu merupakan kayak pedoman untuk melakukan bela negara. Oke, mungkin sudah cukup sekian podcast pada sore hari ini, karena kita sudah membahas semua ya materi-materi mengenai kesiapsiagaan bela negara. Nah, sebelum kita menutup podcast pada hari ini, mungkin kita bisa memberikan closing statement pada setiap masing-masing dari teman-teman. Mungkin dari Mbak Maria dulu bisa memberikan closing statement-nya. Terima kasih Mbak Tias. Menurut saya materi wawasan kebangsaan itu sangat penting ya dipelajari, dipahami dan diimplementasikan bagi kita masyarakat Indonesia, khususnya bagi kita calon pegawai negeri sipil, untuk menjadikan kita sebagai ASN yang berintegritas, yang profesionalitas dan akuntabel. Terima kasih Mbak Tias. Oke, siap Mbak, terima kasih atas closing statement-nya. Mungkin selanjutnya dari Mas Reza bisa memberikan closing statement. Baik, terima kasih Mbak Tias. Jadi kita tahu bahwa NKRI itu bukanlah negara giveaway ya teman-teman, tapi NKRI ada karena perjuangan dan keringat pahlawan bangsa pada zaman dahulu. Oleh karena itu, kita yang hidup saat ini sudah sewajibnya untuk meneruskan estafet para pahlawan bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara memahami nilai-nilai yang ada dalam wawasan kebangsaan, kemudian kesiapsiagaan bela negara, dan memahami isu-isu kontemporer yang ada, dan turut berpartisipasi dalam upaya mengatasi masalah-masalah isu kontemporer tersebut. Sehingga kita bersama-sama mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, terima kasih Mas atas closing statement-nya. Dan mungkin dari Mas Hendra bisa menambahkan closing statement-nya. Baik, terima kasih Mbak Tias. Untuk closing statement, hanya beberapa kalimat simpel sih Mbak. Rajin berolahraga, terapkan protokol kesehatan, serta efisien dalam penggunaan energi. Karena kontribusi kecil kita sangat berarti untuk negeri. Oke, Cukup, Mbak. mantap, luar biasa Mas Hendra. Simpel tapi ngena ya. Ya, oke, mungkin terakhir dari saya juga mau memberikan sedikit closing statement dari saya. Nah, kesiapsiagaan bela negara itu perlu dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Karena dengan memahami dan mengimplementasikan nilai-nilai dalam kehidupan sehari-hari, maka kita juga turut serta dalam menjaga, merawat, dan menjamin kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Kalau bukan kita, siapa lagi? Dan kalau bukan hari ini, kapan lagi? Mantap. Luar biasa. Luar biasa. Oke, ya. Mungkin sekian podcast pada hari ini. Mungkin lanjutannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi atau bincang-bincang lagi mengenai tema yang berbeda. Terima kasih atas ketersediaan waktunya dari teman-teman semua. Semoga apa yang kita sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita dan juga bagi orang lain. Amin. Sekian dari saya dan dari teman-teman semua. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.